إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kita masih di fikih salat, yaitu tepatnya pada syarat-syarat sah salat yang ke-9, yaitu disyaratkan menghadap ke arah kiblat. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh musonif berkaitan dengan masalah-masalah menghadap kiblat. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan fa in kana raqiban, ya, yaitu wa illam yakun fi marqat wala fis safinah, ya. Kalau dia tidak di marqat dan tidak di safinah kapal, fa in kana raqiban istaqbala fi ihramihi faqat insahula wa tariquhu adalah kiblatuhu, yaitu arahnya adalah kiblatnya fi baqi sholatihi, di rukun-rukun setelah takbiratul ihram. Wa yumi'u ar-raqib bi ruku'ihi wa sujudi aksara. Wa in kana masyan, nah ini kita catatkan dulu. In lam yakun al-musalli fi marqat wala fi safinah. Jika orang yang sholat tidak di marqat, yaitu satu tempat di atas unta, dan tidak di kapal, ya. Dan di pertemuan sudah kita sebutkan rinciannya secara umum, dia memungkinkan mudah nggak dia melakukan menghadap kiblat, dan mudah nggak bagi dia, bisa nggak bagi dia rukuk dan sujud secara sempurna, sudah kita sebutkan. Nah, sekarang dari sisi rincian ini dia berkendara, ya, berkendara sama berjalan. Tadi di sini ada yang raqiban, ada masyan, ya. Jika ini posisi apa? Berarti posisi yang tidak mudah untuk melakukan rukun-rukunnya secara sempurna. Tidak mudah melakukan rukun sempurna itu bisa dia berkendara, bisa dia berjalan, ya. Jadi di sini dalam kurung, ya, di sini lam tidak mudah, itmam, arkan, wa al-istiqbal. Nah, kalau dalam kondisi ini maka ada yang raqiban, ada yang masyan. Nah, kalau raqiban, ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita rinci ini, ya. Raqiban ini nanti kalau mudah dia takbiratul ihram, maka harus takbiratul ihram, mudah menghadap kiblat ke takbiratul ihram, maka takbiratul ihram menghadap kiblat. Rukun-rukun yang lain bisa tidak menghadap kiblat. Dan arah perjalanannya, arah tujuannya adalah kiblatnya. Nah, kemudian dari sisi berisyarat yumi'u, ya, musannif mengatakan yumi'u karena dia nggak bisa menyempurnakan rukuk sujud. Yumi'u berisyarat bi ruku'i
wa sujudihi aksar. Wa sujudihi aksar. Nah, jadi kalau berkendara, nah ini kan nggak bisa itmam al-arkan, tidak bisa menyempurnakan ruku', yaitu khususnya sujud, ruku' dan sujud, ya, tidak bisa menyempurnakan rukun, khususnya ruku' dan sujud. Maka ketika berkendaraan, bagaimana ini? Maka ruku' sujudnya nggak bisa sempurna kan? Maka dia berisyarat, bisa dengan kepala dan ya nanti menundukkan kepala. Kalau yang sujud lebih banyak nunduknya daripada ketika isyarat untuk ruku. Jadi lebih menunduk, ya, lebih menunduk daripada ruku agar bisa terbedakan. Dan tidak ada kewajiban untuk meletakkan jabhah di pelana. Ya. Jadi kita mengendara itu, ya, di depan ada pelananya, tidak ada kewajiban kemudian sujud langsung sambil meletakkan, enggak. Cukup misalnya dengan ya tadi merundukkan ruku sama sujud. Asalkan ruku sama sujudnya lebih rendah daripada ruku agar terbedakan. Ini adalah isyarat untuk ruku, ini isyarat untuk sujud. Ya, jadi nanti masyakoh kalau gitu ya. Jadi cukup berisyarat saja. Berisyarat dengan kepalanya, merundukkan kepala ketika rukuk dan sujud. Dan sujudnya lebih dirundukkan. Ya, di antara dalil yang menunjukkannya adalah riwayat Jabir radhiyallahu anhu qol ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fajitu wa huwa yusolli ala rohilatihi nahwal masyriq wa sujudu akhfadu binaruku. Hadis riwayat Tirmidzi hasan sahih. Dari Jabir radhiyallahu anhu qol Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk satu keperluan. Maka aku mendatangi beliau dalam keadaan sholat di atas kendaraan, ya, di atas tunggangan beliau ke arah masyriq, arah timur. Wasujudu akhfadu minaruku. Nah, ini sujud beliau lebih rendah dari rukuknya. Maksudnya apa? Berisyarat. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sholat di atas kendaraan, rukuk dan sujudnya itu berisyarat karena nggak bisa sempurna. Jabhah nggak bisa diletakkan di tempat sujud. Rukuk nggak bisa membungkuk sempurna, maka cukup berisyarat dengan kepala. Dan tidak wajib kemudian semaksimal mungkin, nggak wajib. Pokoknya yang wajib adalah bisa terbedakan ini ruku sama ini sujud. Nggak wajib kemudian misalnya ketika isyarat ruku misalnya seperti ini, sujud nggak mesti harus dibungkukkan sampai membungkuk sekali, nggak wajib semaksimal mungkin. Yang harus dilakukan hanya bisa terbedakan ini ruku ini sujud sehingga tidak disamakan. Ketika sujud berarti agak dikebawahkan, ya, lebih merunduk. Nah, ini ketika dia dalam keadaan berkendaraan. Jadi ketika berkendaraan seperti itu. Ya, kita ulangi ya, ketika dia berkendaraan tidak memungkinkan melakukan rukun dengan sempurna, apa poin-poinnya? Yaitu menghadap kiblat, takbiratul ihram saja. Ya. Dia wajib jika memang mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak wajib. Yang kedua apa poinnya? Ketika berkendaraan, arah tujuannya adalah kiblatnya. Ya, selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram tadi mudah, maka harus menghadap kiblat. Ya, misalnya nih kalau naik kendaraan ya, mau sholat, maka hadapkan dulu kendaraannya ke arah kiblat. Kemudian takbiratul ihram, baru kita belokkan menuju tujuan kita. Nah, ketika selain takbiratul ihram, arah tujuan kita itu adalah kiblat kita. Nggak boleh kendaraan kita belokkan ke arah lain selain kiblat.
Nah, bisa batal. Ini masalah menghadap kiblat tadi sudah pernah kita bahas. Dan kemudian poin berikutnya apa? Ketika rukuk dan sujud berisyarat. Karena tidak bisa sempurna. Dan poinnya adalah yang penting sujud lebih rendah dari rukuk sehingga terbedakan. Baik, sekarang yang sholat dalam keadaan berjalan. Ya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh musonif. Wa in kana masyian, ya. Jika sholatnya dalam keadaan berjalan. Ini ada sholat berjalan. Tadi sholat di atas kendaraan, ya. Sholat di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan itu di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan, ada yang memungkinkan untuk istiqbal kiblah dan rukuk sujud secara sempurna, maka harus dilakukan. Contohnya di kapal. Nah, ada pula yang tidak memungkinkan, berarti tidak di atas kapal, tidak di atas markot, ya. Misal kita di bis, kita misal di pesawat, atau kita menunggangi onta, ya, dan seterusnya, menunggangi motor, ya. Ini tadi pembahasan sholat sunnah di safar mubah. Karena kalau sholat wajib turun, ya, sholat wajib turun dari kendaraan. Jadi, kalau sholat wajib, ya, maka Nabi SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan, turun. Ya. Kalau nggak bisa turun bagaimana? Ya sholat sebisanya, nanti mengulang. Tadi sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang tentang sholat dalam keadaan berjalan. Beliau mengatakan wa in kana masyian istaqbala fil ihram wa ruku' wa sujud wal julus baina sajdataini. Ya. Maka ini kalau masyan, maka wujubu al istiqbal, nah, nah, kita tulis 1 ketika al ihram, maksudnya al ihram takbiratul ihram. Nah, ini sholat dengan berjalan, ya. Kita berjalan tapi sholat. Nah, ketika ini ada kewajiban menghadap ke arah kiblat kapan? 1 takbiratul ihram. Yang kedua waruku aruku. Ya, yang ketiga wasujudu sujud. Yang keempat, ya, yang keempat ada 4, ya. Yang keempat wal julusi baina sajdatain. Al julus baina sajdataini. Jadi 4-nya harus menghadap kiblat ketika sholat dalam keadaan berjalan. Ini tadi sholat sunnah ketika safar mubah itu bisa berkendara, bisa berjalan. Nah, ini ketika berjalan harus 4 ini. 4 ini harus menghadap ke arah kiblat. Karena mudah ini, ya. Kemudian yamshi. Jadi di sini poin ini wujub, kemudian ada poin setelahnya yamshi. Dia yamshi berjalan, yamshi fi. Nah, 1 al-i'tidal. Kemudian yang kedua at-tasyahud.
Nah, sebenarnya ini sebelum i'tidal itu qiyam ya. Ya. Kita tulis qiyam dulu aja. Al-qiyam, berdiri. Di Busra Al-Karim enggak disebutkan, tapi ini berdiri itu masuk dalam berjalan ini. Kemudian jadi al-qiyam, al-i'tidal. Yang ketiga at-tasyahud. Kemudian yang keempat as-salam. Nah, sama-sama empatnya ini ya, mudah diingat. Ya, ini ini masalah berjalan. Jadi ketika berjalan itu ada empat ya, yang empat rukun ya, empat rukun yang harus menghadap kiblat. Empat yang lainnya dia berjalan. Ya, nggak harus menghadap ke kiblat. Yang harus menghadap kiblat yang empat ini. Sehingga misalnya kita berjalan ke arah sana, kiblatnya sana, maka ketika kita mau sholat ya takbiratul ihram dulu, menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemudian kita bisa berjalan, ya, qiyam. Kan setelah takbiratul ihram, qiyam. Ya, ini qiyam dulu ya, nomor 2 ini. Ini maksudnya qiyam dulu nih ya. Qiyam itu baca Fatihah, ya, bisa sambil berjalan. Setelah qiyam, ruku, ya kan? Ruku ini harus menghadap kiblat, sehingga ruku harus menghadap kiblat dulu ruku, ya, menghadap ke arah kiblat. Kemudian ruku menghadap kiblat. Setelah ruku i'tidal boleh jalan. Setelah i'tidal sujud. Nah, i'tidal sujud harus menghadap kiblat. Ketika sudah jalan i'tidal, sujud menghadap kiblat. Kemudian duduk juga ya, duduk di antara dua sujud kedua menghadap kiblat. Ya. Kemudian berdiri dan seterusnya. Tasyahud bisa sambil jalan, jadi baca tasyahud sambil jalan, salam juga bisa sambil jalan. Sehingga ini 4 menghadap kiblat, 4-nya berjalan. Ya, di Busra Al-Karim juga disebutkan qiyam ya. Ya. Karena beliau mengatakan wala yamshi ila fi qiyamihi, kemudian wa min al-i'tidal tasyahud salam, ya, 4. Ya, sudah pas ya. Jadi kalau kita tulis yang pertama apa urutannya ini ya, takbiratul ihram. Nah, setelah takbiratul ihram al-qiyam. Ya. Setelah al-qiyam apa? Ruku ya. Ruku. Nah, setelah ruku i'tidal boleh jalan. Setelah i'tidal sujud harus menghadap kiblat. Kemudian duduk di antara dua sujud. Al-julus baina sajdataini. Nah, setelah itu urutannya apa? Tasyahud ya. Tasyahud salam boleh jalan.
yang ana tulis dengan warna merah ini harus menghadap kiblat. 1, 2, 3, 4. Yang ditulis dengan warna hitam, maka ini bisa dengan jalan. 1, ini ya, qiyam dulu 1, 2, 3, 4. Nah, ini urutannya. Ya, ini beliau mengatakan ya, wa in kana al-musafir masyan maka istaqbala menghadap kiblat di ihram, takbiratul ihram, rukuk dan sujud. Wal julus juga baina sajdatain. Dan disyaratkan ya, safarnya harus mubah. Disyaratkan dalam hal meninggalkan menghadap kiblat atau dalam safarnya safar mubah. Dan tidak boleh melakukan gerakan yang banyak kalau nggak ada kebutuhan. Ya. Jadi disyaratkan itu tidak boleh melakukan gerakan banyak. Kalau nggak ada kebutuhan nggak boleh. Dan nggak boleh juga menginjak najis yang tidak dimaafkan. Ya. Ini berkaitan dengan tata cara sholat dengan berkendaraan, ya, di atas kendaraan, menunggangi kendaraan, dan ketika sholat dalam keadaan berjalan. Ya. Di masalah selanjutnya adalah sholat di dalam Ka'bah. Nanti bagaimana sholat dalam Ka'bah? Ya, maka akan kita baca insya Allah di pertemuan selanjutnya. Allah alam shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.